Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke, pada video kali ini saya tujukan kepada teman-teman yang masih bersekolah, khususnya SMP dan SMA. Kenapa? Karena pada saat ini teman-teman belajar di rumah. Supaya belajar di rumahnya lebih seru lagi, kita tambah dengan belajar resin, teman-teman. Kita belajar resin. Di video kali ini saya akan menjelaskan khusus untuk teman-teman bagaimana sih kita belajar resin dari nol sampai ya minimal bisa lah mengenal karakteristik resin kayak gitu ya. Gimana sih mengatasi resin yang nantinya kalau lengket gimana, kalau mencampur katalis gimana, itu akan kita pelajari dengan takaran-takaran yang sudah saya sederhanakan. Ini sudah saya susun gimana sih untuk teman-teman lebih mudah kayak gitu ya untuk mempelajarinya gitu. Jadi di sini kali ini saya tidak akan menggunakan perbandingan angka, tetapi saya akan menggunakan perbandingan sebuah wadah. Kalau wadahnya menggunakan wadah sekian, kita harus menggunakan wadah sekian kayak gitu aja. Itu lebih enak kayak gitu ya, supaya juga teman-teman yang tidak memiliki gelas ukur juga bisa mencobanya di rumah, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke percobaan, kita akan melihat contoh-contoh, beberapa contoh sih. Ini salah satunya. Ini adalah salah satu kerajinan resin. Ini ya. Ini wayang Werkudara. Ini ya. Kerajinan resin. Terus ada juga tulisan nama, teman-teman. Di sini ada tulisan nama. Ada juga tatakan. Ini ada yang berisi kayu, ada yang berisi daun. Lalu ini daun sih. Untuk hiasan meja bisa. Ini vas pot. Ini untuk teman-teman SMA ke atas nih. Vapor. Untuk SMP belum ya. Dan juga gantungan-gantungan kunci, liontin. Oke, jadi resin itu bisa dibuat seperti itu atau teman-teman. Jadi oke, untuk lebih serunya kita akan memulai video kali ini membuat gantungan kunci saja ya, teman-teman. Kita membuat gantungan kunci yang kecil, yang mudah dipelajari. Nantinya kalau udah bisa membuat yang kecil, bertahap bisa membuat yang lebih besar lagi, apalagi meja resin kayak gitu. Untuk meja-meja resin atau video-video yang besar resin besar itu ada di video-video kami sebelumnya, tapi khusus di video ini kita emang ingin mencoba untuk belajar lagi dari basic kayak gitu ya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan sedikit apa itu tentang resin dan apa itu katalis dan apa itu hardener gitu ya. Secara singkat, resin itu adalah olahan dari getah yang diolah secara kimiawi kayak gitu, teman-teman, dan menjadi resin. Secara singkatnya seperti itu. Terus untuk katalis, fungsinya katalis itu kepanjangannya adalah katalisator. Dia untuk mengeraskan resin. Jadi resin tanpa katalis dia tidak dapat kering, tidak dapat keras, dan serta berubah menjadi gel itu pun sulit kalau tanpa katalis kayak gitu ya. Terus ada juga resin tuh yang menggunakan hardener. Nah, hardener itu fungsinya hampir sama sih dengan katalis tadi, hampir sama, cuman kalau hardener itu biasanya udah dikasihkan khusus. Contohnya teman-teman beli yang kalengan, ada tulisannya epoxy resin, itu pasti pasangannya hardener itu ya. Itu biasanya untuk cat sih, teman-teman, untuk cat kayak gitu namanya itu hardener cat. Tapi untuk kerajinan yang seperti ini gini itu kami sarankan untuk yang resin plus katalis. Jadi resinnya katalis, jadi teman-teman bisa beli pisah sih antara resin sendiri, katalis sendiri kayak gitu. Tapi kalau yang campuran hardener biasanya dia satu paket pasangan kayak gitu. Oke, itu ya secara singkatnya. Terus untuk kenapa harus pakai katalis, kenapa harus pakai resin? Karena resin itu pengeringannya internal, teman-teman. Dia dijemur ya nggak kering, dikasih tempat dingin ya cuman beku sih, dikasih kulkas beku, tapi nanti setelah masuk ke suhu ruangan cair lagi, teman-teman. Jadi dia harus kerasnya ya pakai katalis, tanpa katalis ya nggak bisa kering kayak gitu. Itu ya secara singkatnya seperti itu gambaran resin itu apa. Terus pewarna resin. Nah, pewarna resin itu juga ada macam-macamnya, tapi pewarna resin itu khusus dari pewarna resin sendiri. Jadi hampir mirip dengan
pewarna kayu, cat kayu, tapi beda sih. Kalau pewarna resin tuh dia ke resin dia lebih ngeblend, jadi lebih bisa mencampur. Tapi kalau pewarnanya dari cat kayu itu atau cat besi, dia pasti ada menggerombolnya itu loh, titik-titik kayak gitu. Dia bedanya di situ sih. Nah, tapi teksturnya hampir sama. Itu dulu waktu saya masih belajar resin dari pertama kali itu juga kok kayaknya sama ya. Terus saya coba juga beli cat kayu, oh ternyata beda kayak gitu. Terus saya baca-baca, ternyata oh emang beda gitu. Terus ada khusus tuh warnanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi warna resin ada khusus. Tapi kalau teman-teman masih penasaran atau ada di SMP masih penasaran, bisa coba warna-warna yang ada. Oke, kayak gitu. Untuk lebih serunya langsung kita praktek yuk. Saya akan pilih salah satu cetakan dulu ya. Ini aja ya, cetakan ini, cetakannya ini cetakan terbuat dari bahan silikon. Untuk cetakan ya, cetakan untuk mencetak resin itu bisa menggunakan bahan apa saja sih? Yang pertama, kami anjurkan itu menggunakan bahan karet atau bahan silikon, itu lebih enak. Jadi tanpa menggunakan lapisan, jadi cetakan kayak gini itu tanpa menggunakan lapisan, jadi nggak perlu cairan untuk melapisi supaya nggak lengket. Jadi ini fix nggak lengket kayak gitu. Bisa juga menggunakan box yang kita isolasi, box dari kayu dari papan kayak gitu, dilapisi isolasi kayak gitu. Tapi itu efeknya juga ada, jadi kelihatan bekas-bekas isolasinya kayak gitu. Terus bisa juga menggunakan papan atau triplek yang putih, tapi itu harus menggunakan mirror glass atau pelapis supaya nggak lengket ya gitu teman-teman. Oke ya. Atau juga bisa menggunakan cetakan makanan, cetakan jelly itu juga bisa, tapi nggak awet sih karena kebanyakan ada juga yang lengket, dia harus menggunakan lapisan. Jadi ya kami anjurkan yang tidak menggunakan lapisan ya cetakan dari bahan silikon ini teman-teman. Oke, ayo kita praktek. Oke, kita langsung praktek. Nah, untuk bahan-bahan ada resin 108 seperti ini penampakannya. Terus ada katalis M seperti ini. Ada pewarna khusus resin. Lalu ada wadah nanti untuk mencampur resinnya. Lalu ada cetakan dari bahan silikon, ada pengaduk. Pertama kita tuangkan dulu katalisnya, resinnya maksudnya. Jadi untuk teman-teman yang masih SMA dan SMP, apalagi kelas 3 nih yang baru mendapat kabar baik bagi kalian kan, karena UN ditiadakan dan menggunakan rapot. Tapi kabar buruk jika rapot kalian jelek. Oke. Kayak gitu ya. Tapi itu semoga rapot kalian itu juga bagus, jadi nilai UN kalian juga bagus. Oke. Bisa juga nih video akhirnya dipraktekin untuk teman-teman yang tidak jadi UN, daripada energi yang dikeluarkan kemarin untuk belajar berlipat-lipat. Jadi belajar yang jadi semangat belajar yang berlipat-lipat yang masih menggebu-gebu karena akan UN, itu jangan terus turun karena UN ditiadakan. Tapi kita harus menyalurkan semangat tersebut ke belajar yang lain. Belajar itu tidak berhenti teman-teman. Jadi walaupun kita sudah lulus, kita sudah wisuda, kita sudah mencapai tingkatan tertentu, tetap harus belajar sampai akhir hayat menjemput kita. Tetap harus belajar, terus haus akan ilmu, kita gali semua ilmu kayak gitu. Terus kita sampaikan sedikit ilmu yang kita miliki kayak gitu ya. Karena semakin banyak berbagi, maka akan semakin banyak yang kita dapat. Dan semakin kita menutup diri, maka rezeki dan ilmu itu akan tertutup untuk kita. Oke, itu ya.
Oke. Ini jangan terus sedih karena tidak ada UN, entah sedih entah bahagia gitu. Tapi salurkan semangat kalian dalam belajar, waktu di semangat dalam belajar tadi untuk menyongsong UN, untuk hal-hal yang lain yang positif ya, tentunya belajar yang positif. Oke, ini kan tadi sudah kita tuang resinnya ke wadah sedikit aja ya, karena di sini yo kecil, sini sedikit. Nih teman-teman lihat ya, segini aja, segini tuh tak kasih ini aja ya, kok enggak spidol. Sebentar, biar teman-teman tahu. Segini. Oke, segini. Ini wadahnya atau tempatnya ini mudah dicari. Untuk bekas agar-agar. Untuk wadah agar-agar, untuk tempat agar-agar. Sama sih. Ini tapi yang ukuran 18. Oke, yang ukuran 18 itu ada angka 18. Yang ukuran 18 ya, karena kan kayak gini, cup kayak gini bentuknya dan ukurannya banyak banget, tapi yang ukuran 18. Nanti kalau teman-teman cari cup yang 18 kayak gitu, nggak usah pakai tutup teman-teman, karena tutup itu harganya 3.000. Kalau satu slot itu banyak itu 3.000, lumayan mengurangi 3.000 rupiah karena kita nggak pakai tutup. Oke. Kalau ini beli eceran nggak tahu harganya berapa, tapi kalau beli banyak itu sekitar 8.000 sih, murah intinya. Banyak kok, ininya banyak banget. Nah, oh iya, segitu ya tadi takaran resinnya. Kita kasih katalisnya untuk takaran segitu. Itu kan biasanya kalau untuk angka itu 100 banding 1 sampai 3 mili. Itu nanti pengeringannya sekitar 2 sampai 3. 2 sampai 5. Jadi 2 kering plus 3 jam itu untuk proses penghilangan lengket. Tapi saya punya trik ini khusus untuk teman-teman yang masih SMP dan SMA. Trik khusus untuk teman-teman. Untuk yang nggak SMP dan nggak SMA juga boleh, nggak dilarang. Ini full. Ini full. Nah, full ya ini. Tapi ini ada warningnya teman-teman. Karena ini katalisnya sangat-sangat banyak. Ini berlebih banget. Ini bahkan sangat berlebih. Ini efeknya panas. Nanti cetakannya bakalan panas, dan ini bisa digunakan untuk hal-hal yang kecil saja. Kalau kita membuat resin yang sangat besar dengan takaran yang berlebih sangat banyak, itu pasti akan retak teman-teman, retak dan rusak. Tapi kalau hanya sekecil ini itu bisa, nggak apa-apa. Kita nggak harus menunggu 5 jam. Masa sekecil gini kita harus menunggu 5 jam kan ya? Ya domblongnya terlalu lama gitu teman-teman. Jadi ya wis lah, dibanyakin aja. Itu tips nih, tips khusus untuk teman-teman SMP dan SMA yang menyaksikan video kali ini. Langsung dituang ya. Udah dituang. Oh iya, mohon maaf saya lupa, belum dikasih warna teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih, harusnya dikasih warna dulu supaya kita nggak terburu-buru. Jadi oke, kita campur dulu aja ya. Mohon maaf nih, saya agak trader, lupa mengasih warna. Nah ini dicampur dulu ya antara katalis dan resinnya. Ini dicampur nih, kelihatan kan yang ada kabut-kabutnya itu yang udah ada katalisnya. Ini dicampur pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya gelembung. Gelembung masih ada, tetapi karena kita mengaduknya pelan, berlahan tapi konstan, itu gelembungnya tidak banyak muncul. Gitu ya, pelan dengan kecepatan yang sama, konstan. Nah, tapi saya tetap ingin menggunakan warna teman-teman. Sebenarnya harus menggunakan warnanya itu didahulukan, karena biar kita nyampur warnanya itu nggak terburu-buru kayak gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa sih, khusus untuk ini. Ya, segini campur. Kurang ya, kurang teman-teman.
Saya akan kasih warna terlalu banyak. Nah, segini cukup. Bismillah. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya yang saat ini kita sama-sama menghadapi cobaan dari Allah SWT dengan adanya penyakit COVID-19, Corona COVID-19 ini, semoga kita sebagai makhluk hidup bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing, apa yang kurang dengan apa yang sudah kita lakukan di kehidupan sehari-hari, kita koreksi, yang baik kita lanjutkan, yang buruk kita tinggalkan untuk kita tingkatkan, kita ubah menjadi yang lebih baik. Gitu ya. Jangan bersedih, jangan panik, tetap optimis bahwa manusia bisa menghadapinya. Karena dari pengalaman dari pernah ada bapak-bapak juga sebelumnya itu bisa menghadapinya. Oke. Diaduk ya sampai benar-benar mata ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang belum tercampur. Nanti kalau belum tercampur tuh hasilnya nggak bakal kering. Jadi nanti ada warna yang menggerombol ya, nanti pas itu nggak kering kayak gitu. Jadi benar-benar rata. Ya kan nggak ada gelembungnya teman-teman. Kayak kuning tengah telur ya, kuning telur tengah itu kayak gitu. Kenapa warna kuning? Supaya kita, karena warna kejayaan warna kuning, supaya bumi kita kembali jaya, makhluk hidup, Oke, sudah campur, kita tuang ke cetakannya. Cetakannya itu kita lap dulu sih teman-teman. Dibersihkannya kayak gini aja, biar nggak ada debu. Nah, cari tisu yang bagus, yang baru. Ini kayak gini, diginin nggak apa-apa cetakannya, nggak sobek. Karena nanti kalau ada debu itu nanti debunya nempel gitu loh teman-teman di cetakannya. Nih. Tuh. Ya, yang ini kotor nggak apa-apa sih, tapi yang penting dalamnya bersih kayak gitu. Jadi ini emang videonya slow, pelan. Tapi yang penting teman-teman, untuk teman-teman SMP, SMA itu nyampe ya. Oke. Ini kita tuangkan. Stop. Oke. Masih lanjut. Nah, cara penuangannya kayak gitu. Ini supaya enggak bubar. Triknya kayak gini teman-teman. Kita kayak gini. Tetesi. Tes, nah lagi. Tetesi. Tes lagi. Ini masih ada tetesan kedua. Hingga tetes terakhir. Masih cekung. Kalau masih cekung masih bisa kita tetesi lagi. Ini sifat anomali air. Kan air itu ada khusus sifat keanehan air. Ya bukan air sih, cairan maksudnya, cairan. Karena nggak cuma air, tapi semua cairan. Oke. Ini kita tunggu. Mungkin paling 1-2 jam sih ya. Normalnya kan 5 jam. Bisa lebih bagusnya. Normalnya kan 5 jam, bagusnya untuk kita keluarkan. Tapi karena tadi ini, di video kali ini takarannya banyak banget katalisnya. Banyak banget teman-teman. Cukup mungkin 1 jam. 1 jam biasanya 1 jam. Udah bisa kita keluarkan. Jadi saya ulangi lagi. Tadi segini. Katalisnya tadi mana wadahnya ya? Oh ini. Tutup ini. Oke. Nah, ini kan videonya kita tujukan untuk teman-teman SMP dan SMA yang belajar resin dari nol ya. Tapi kalau teman-teman yang sebelumnya sudah mengikuti video kami dari awal dan teman-teman itu masih SMP dan SMA, kami ucapkan atau kami haturkan ngeten. Good. Bagus. Apik kayak gitu ya. Dan semangat belajar. Jadi di sini kami tidak menggurui, kami ingin mengajak teman-teman untuk belajar bareng
sinau bareng tentang resin, kita diskusi bareng tentang resin kayak gitu ya. Ini semakin banyak kreator-kreator resin, youtuber resin, kami sangat senang kayak gitu ya, karena kita dapat berbagi dengan teman-teman. Oke, kita tunggu sampai benar-benar kering. Oh ya, jika penasaran dan ingin lihat-lihat video kami sebelumnya, boleh di video kami. Untuk ini mungkin video yang ke 511 kalau ini tayang. Jadi udah ada 510 video yang lainnya yang teman-teman bisa saksikan tentang resin, tentang sejarah, tentang beberapa video-video yang lainnya tentang kebanyakan resin, sejarah, terus karet dan lain-lain kayak gitu. Oke. Terima kasih. Nanti kita kembali lagi ke video ini setelah resin ini kering. Iklan dulu. Oke, ini sudah kita tunggu sampai benar-benar kering teman-teman. Nih, kita lihat nih. Udah keras kan? Tapi ini panas. Panas karena ya tadi kita ngasih katalisnya banyak banget dari, ya nggak sebanding dengan resinnya lah. Harusnya kalau dihitung dengan angka tuh 100 banding 1 sampai 3, ini kita menggunakan banyak sampai nggak terhitung. Tapi ya bisa, asalkan digunakan cuma untuk yang kecil-kecil kayak gini aja. Tapi kalau untuk meja resin yang besar itu kita pakai katalis yang berlebih, cari resiko teman-teman, bakal retak-retak, pecah-pecah kayak gitu kalau kita kebanyakan katalis. Bahkan bisa berasap kalau kita pakai katalisnya perbandingan yang kayak di video yang tadi. Jadi emang kalau kecil-kecil kayak gini nggak apa-apa, tapi kalau untuk yang besar-besar jangan ya teman-teman. Oke, ini kita keluarkan apa yang ini dulu ya. Gimana yang keluarkannya? Susah sih. Ini susah kan teman-teman kalau kita menggunakannya plastik, kita menggunakan cetakan dari bahan silikon. Kalau menggunakan cetakan dari bahan silikon, kita lihat. Tek. Jadi teman-teman selesai, ya kan? Nih. Halus kan nih, ini halus ini. Nih, ya kan? Sudah ada lubangnya, sudah langsung ada lubang nih, karena ada ininya. Nih. Nih halus kan, nih pinggirnya juga halus kan? Nih ya kan? Oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Cara pembuatan resin. Kita belajar bareng-bareng resin. Jadi untuk teman-teman yang SMP, SMA yang belajar di rumah, bisa tambah materi belajarnya, yaitu belajar resin, supaya nggak bosan belajar yang itu aja, kita belajar resin. Terus untuk teman-teman yang kelas 3 SMA yang UN-nya dibatalkan, yang masih punya semangat belajar tinggi, yang tadinya untuk UN bisa dialihkan untuk belajar resin teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, itu tadi adalah video cara pembuatan kerajinan dari bahan resin dengan cetakan silikon. Bentuk yang kita buat tadi adalah ini. Sudah jadi. Jika teman-teman masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan ke kami, bisa langsung tanya di kolom komentar di bawah video ini teman-teman. Kita diskusi bareng. Dan jika masih ada pertanyaan secara personal yang ingin ditanyakan ke kami, bisa ke nomor WA yang ada di kolom keterangan di bawah video ini teman-teman. Di situ ada nomor WA, Facebook, Instagram lengkap, di situ ada, teman-teman bisa hubungi. Terserah teman-teman pakai sosmed apapun kami hubungi. Tapi dengan catatan yang fast respon hanya WA. Untuk Facebook kami slow respon, Instagram slow respon, apalagi Twitter slow respon, email slow respon, tapi yang fast respon adalah WA. Instagram fast respon. Itu semoga bermanfaat, selalu jaga kesehatan dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.